Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan pagi ini kita akan membahas pembahasan soal KSM bidang studi ekonomi untuk tingkat nasional. Nah, kebetulan pada hari ini saya lagi libur, maka saya usahakan untuk membahas soal KSM bidang studi ekonomi untuk tingkat nasional. Tujuannya adalah untuk menambah pengetahuan dan pengembangan berbagai tipe pola soal bagi adik-adik yang akan bertanding di KSM tingkat provinsi pada hari Minggu ini. Nah, sekiranya video ini bermanfaat bagi adik-adik, silahkan di-subscribe agar tidak ketinggalan mengenai pembaharuan pembahasan soal yang akan saya berikan nanti. Nah, di sini ada soal KSM Ekonomi tingkat nasional tahun 2018. Kita langsung ke pembahasan soal yang pertama. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa, nah di sini ada sebuah data tentang pertumbuhan pendapatan domestik bruto ada tahun 2016, 17, dan 18. Nah, di sini cuma dituntut kemampuan kita dalam memahami tabel pertumbuhan PDB. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa A. Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi terbaik. Kita lihat 2016 5, 5,1, 5,3. Nah, masih ada yang terbaik itu Filipina, maka opsi jawaban A itu salah. B. Indonesia tidak lebih makmur dari Malaysia. Kita lihat Indonesia, kita bandingkan dengan Malaysia. Nah, Indonesia itu lebih makmur dari Malaysia. Maka opsi B itu salah. Opsi C, Malaysia lebih makmur dibandingkan Thailand. Malaysia, Thailand. Oke, bisa. 4. Filipina mengalami stagnisasi ekonomi. Nah, stagnisasi ini adalah terhentinya perekonomian. Kalau kita lihat Filipina itu tidak terhenti perekonomiannya. Maka kesimpulan yang tepat itu adalah Malaysia lebih makmur jika dibandingkan dengan Malaysia. Opsi pilihan yang Malaysia lebih makmur jika dibandingkan dengan Thailand. Opsi pilihan C. Tidak payah ya adik-adik. Nomor 2, berikut ini adalah produk-produk dalam perbankan syariah. Ada giro tabungan dan letter of credit, deposito, anjak piutang dan inkaso, safe deposit box, tabungan dan giro, letter of credit, anjak piutang dan inkaso. Dari produk-produk tersebut, manakah yang menggunakan akad wakalah? Nah, akad wakalah itu ada pada bank syariah. Artinya akad wakalah ini adalah akad baru di produk bank syariah. Artinya wakalah adalah pelimpahan kekuasaan kepada pihak ketiga. Nah, nanti adik-adik dapat uh, searching materinya tentang produk-produk wakalah bank syariah. Di antaranya itu ada letter of credit. Letter of credit itu misalkan kayak membuka buku tabungan, anjak piutang artinya perpindahan piutang, inkarso itu sama dengan transfer. Nah, maka yang tepat adalah jawaban yang nomor 4, opsi D. Nanti adik-adik dapat baca. Nomor 3, perhatikan tabel di bawah ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi barang dalam harian. Ada negara Indonesia dan negara Taiwan. Menurut teori keunggulan komparatif, pernyataan yang benar adalah, nah ini merupakan materi perdagangan internasional. Ada teori keunggulan mutlak dan ada teori keunggulan komparatif. Nah, teori keunggulan mutlak itu jika dua negara menguasai dua produk sekaligus. Nah, kalau kita perhatikan di sini Indonesia itu merupakan teori keunggulan mutlak, artinya mutlak dia, menang dia dari segi produksi kopi dan segi produksi teh. Sementara Taiwan itu tidak unggul, tidak mutlak di kedua jenis barang ini. Nah, berdasarkan teori keunggulan mutlak, seharusnya perdagangan seperti ini tidak terjadi karena otomatis Taiwan pasti bakalan kalah. Nah, seharusnya si David Ricardo itu membuat teori komparatif, artinya perdagangan internasional itu tetap terjadi. Nah, berdasarkan teori komparatif itu menjelaskan bahwasannya seharusnya masing-masing negara itu dapat bekerja sama jika satu negara itu memfokuskan memproduksi pada eh, barang yang mempunyai biaya peluang terendah. Artinya di sini biaya peluang terendah Taiwan itu kan kopi. Nah, seharusnya Taiwan itu memproduksi kopi, sedangkan Indonesia itu
unggul dari segi teh. Nah, seharusnya Indonesia memproduksi teh. Artinya seperti ini, ketika negara memproduksi satu jenis barang yang berbeda, maka Indonesia dapat membeli kopi ke Taiwan dan Taiwan dapat membeli teh ke Indonesia. Itu merupakan teori komparatif. Nah, kalau di teori keunggulan mutlak tadi kan seharusnya satu negara mengalah, tidak memproduksi dan menjual barang yang sama. Tapi di teori komparatif bisa terjadi perdagangan internasional jika kedua negara itu memproduksi barang yang mempunyai biaya peluang terendah. Nah, maka pernyataan yang benar itu adalah Taiwan sebaiknya memproduksi kopi karena jika dibandingkan dengan Indonesia, maka dari segi kopi Taiwan memiliki biaya peluang terendah. Oke, kita ke soal yang nomor 4. Di bawah ini adalah manfaat dan faktor pendorong perdagangan internasional. Ada perbedaan alam, pertukaran produksi, pertukaran teknologi, dan sumber devisa negara. Yang menjadi dorongan faktor perdagangan internasional adalah kalau sumber devisa negara itu manfaat, pertukaran teknologi juga. Nah, yang menjadi faktor pendorong artinya apa yang melatar belakangi sebuah negara melakukan perdagangan internasional. Nah, negara melakukan perdagangan internasional itu dilatar belakangi atau dipicu oleh faktor perbedaan alam. Karena alamnya yang berbeda, otomatis sumber daya alam pun berbeda. Nah, masing-masing negara itu eh, masing-masing negara itu saling membutuhkan sumber daya alam di negara satu dengan negara lain. Berarti faktor pendorong pertama ada perbedaan alam, yang kedua pertukaran produksi. Maka jawaban yang tepat itu satu dan 2. Oke, kita ke soal nomor 5. Perkembangan pengguna fintech itu adalah kemajuan teknologi di dunia perbankan. Ini juga terus berkembang dari awalnya 7% pada tahun 2006 sampai 2007 menjadi 78% pada tahun 2017 ini. Jumlah pengguna tercatat per 2017 adalah sebanyak 135 sampai 40 perusahaan. Dilansir dari kotan.co.id, Deputi Gubernur Senior BI Mirza Aditya Warsa mengatakan berdasarkan data statistik total nilai transaksi finansial teknologi Indonesia tahun lalu diperkirakan mencapai 15,2 miliar US dollar. Jumlah itu tumbuh 24,6% dari tahun sebelumnya. Nah, pertanyaan soal perubahan pola konsumsi masyarakat dengan adanya fintech menyebabkan. Nah, kalau kita baca teksnya atau deskripsi dari soal itu merupakan adanya peningkatan penggunaan fintech. Artinya terjadi peningkatan perubahan selera masyarakat. Nah, ketika perubahan selera masyarakat itu berubah, maka kurva permintaan itu akan bergeser ke kiri. Artinya kalau kurva itu bergeser ke kiri, baik kurva permintaan maupun kurva penawaran, maka ceteris paribusnya berubah. Nah, ceteris paribus berubah itu maksudnya adalah adanya peningkatan. Contoh, ceteris paribus yang berubah itu nanti ada pendapatan, ada selera masyarakat. Nah, kalau harga itu sendiri itu bukan merupakan ceteris paribus. Nah, di sini kan tidak ada harga, maka kalau harga yang mengalami perubahan itu dia bergeser. Dia bergerak bukan bergeser. Sementara faktor lain selain harga jika berubah, maka dia akan bergeser ke kiri. Seperti pendapatan, selera masyarakat itu menandakan adanya penambahan. Misalkan pendapatan naik ataupun selera masyarakat itu berubah ke arah yang lebih tinggi. Baik itu kurva permintaan maupun kurva penawaran. Oke, kita ke soal nomor 6. Berikut ini adalah transaksi-transaksi yang terjadi di masyarakat. Pak Rahman menjual kedelainya yang masih ada di gudang Surabaya sebanyak 5 ton kepada Pak Jafar yang ada di Medan. Nomor 2, untuk kebutuhan konsumsi, Aminah dan Farah sepakat menukarkan beras sebanyak 5 kilo dengan ikan bandeng sebanyak 3 kilo. Bu Uswatun menjual mangga yang akan dipanen 2 bulan ke depan kepada penjual buah di pasar. Pak Nizam menjual kotoran ternaknya kepada para petani yang membutuhkan pupuk. Berdasarkan kondisi di atas, manakah transaksi yang diperbolehkan dalam Islam?
Kita bahas nomor 4. Pak Nizam menjual kotoran ternaknya kepada para petani yang membutuhkan pupuk. Itu boleh dalam Islam. Opsi 4 itu betul. Opsi 3, Bu Uswatu menjual mangga yang akan dipanen 2 bulan ke depan. Nah, ini dilarang dalam Islam. Kenapa dilarang? Karena belum jelas barangnya. Maka disebut dengan barang subhat, masih ragu-ragu. Nomor 3 berarti salah. Yang ada angka 3 itu salah, maka opsi B salah, opsi D salah. Pilihan jawaban itu antara A dengan C. Kita bahas A, kita bahas C yang nomor 2. Untuk kebutuhan konsumsi, Aminah dan Farah sepakat menukarkan beras sebanyak 5 kilo dengan ikan bandeng sebanyak 3 kilo. Nah, di sini ada kesepakatan antara dua belah pihak, maka itu boleh dalam Islam. Maka jawaban yang tepat itu adalah 2 dan 4. Di nomor A, itu yang salahnya di poin 1. Pak Rahman menjual kedelainya yang masih ada di gudang Surabaya sebanyak 5 ton kepada Pak Jafar yang ada di Medan. Nah, ini tidak dibolehkan dalam Islam karena masih bersifat menduga-duga. Belum tentu nanti kedelai itu masih beratnya masih 5 ton yang ada di gudang Pak Rahman ini. Maka perlu dicek ulang lagi untuk memastikan apakah dia 5 kilo. Nah, maka poin 1 itu salah. Yang tepat adalah 2 dan 4. Nomor 7, biaya marginal per unit untuk 10 unit hingga 15 unit adalah. Nah, biaya marginal itu adalah biaya tambahan karena ada tambahan produksi. Nah, di sini berapa tambahan biaya dari 10 unit hingga 15 unit. Nah, untuk menghitung biaya marginal, kalau dia bentuk tabel seperti ini, itu rumusnya adalah delta TC per delta Q. Delta TC itu adalah selisih biaya total dengan selisih produksi atau unit barang. Nah, silakan saja delta TC itu kan selisih total biaya pertama, biaya kedua dengan biaya pertama. Kita lihat tadi di 10 unit dan 15 unit. Nah, selisih kalau kita jumlahkan total biaya atau TC itu kan penjumlahan biaya tetap dengan biaya variabel FC ditambah VC. FC ditambah VC, fixed cost, biaya tetap ditambah dengan biaya variabel itu merupakan biaya total. Nah, maka untuk mencari biaya total, silahkan ditambahkan biaya tetap dengan biaya variabel atau FC ditambah dengan VC. 5.000 ditambah dengan 19.000 itu 24.000. 5.000 ditambah 25.000, 29.000. Nah, berapa selisih total biaya dari 24 ke 29? Silahkan dikurangi delta TC, berarti kan TC kedua dikurangi dengan TC pertama. Total biaya kedua dikurangi dengan total biaya pertama, jadilah dia delta TC atau selisihnya ini berapa? Selisihnya adalah 5.000. Nah, selisih unit barang 15 ke 10 itu selisihnya cuma 5, maka 5.000 kalau kita bagi dengan 5, maka dapat itu 1.000. Tidak mudah adik-adik. Kalau soalnya dalam bentuk fungsi, nanti fungsi biaya, misalkan TC sama dengan 2.400 ditambah 50Q ditambah 2Q ditambah 400. Nah, nanti silahkan diturunkan saja. Delta TC per delta Q, delta ketemu delta boleh dicoret, maka jadilah dia TC aksen, turunan pertama dari fungsi TC. Kita ke soal nomor 8. Berdasarkan konteks di atas yang merupakan premi konsumen. Artinya di sini keuntungan konsumen. Pak Rahmat membuka usaha warung dengan modal 5 juta dan pendapatannya saat ini 8 juta per bulan. Nah, di sini premi produsen. Nomor 2, Farah memiliki uang sebesar 5.000 yang akan digunakannya untuk membeli sepatu baru. Dan ternyata harga sepatunya itu 400.000. Nah, ini premi konsumen. Nomor 2, Pak Rofik bermaksud membeli televisi TV home theater untuk di rumahnya dengan gajinya bulanan ini sebesar, dan ternyata harganya 6 juta. Ini nggak jelas berapa angkanya, kita anggap saja boleh. Oh, ini tidak potongan untuk konsumen. Nomor 3 salah. Ahmad akan membeli telepon genggam terbaru yang diinginkannya dengan bekal uang tabungan sebesar 3 juta. Oke, ini premi konsumen, artinya potongan untuk konsumen. Nah, maka yang tepat itu adalah 2 dan 4.
Oke, kita ke soal nomor 9. Berkaitan dengan fenomena naiknya harga beras di pasaran, maka pemerintah melakukan kebijakan operasi pasar dan menyediakan beras dari Bulog dengan harga yang relatif terjangkau oleh masyarakat. Namun demikian, harga beras ternyata tidak juga turun dan kondisi ini berimplikasi pada naiknya harga kebutuhan pangan lainnya. Analisis yang sesuai untuk kasus tersebut adalah, nah, seharusnya kalau kita kembali ke hukum permintaan, dengan adanya tambahan beras, maka nanti otomatis akan menyebabkan harga itu turun. Nah, ternyata itu tidak turun. Nah, apa penyebabnya? Penyebabnya adalah adanya mekanisme pasar yang abnormal. Artinya ini ada sesuatu yang tidak normal di pasar itu, sehingga menyebabkan harga tidak kunjung turun. Kita lanjut ke soal yang nomor 10. Perhatikan transaksi berikut. 4 Mei 2018 dikirim nota debit kepada PT Mega sehubungan dengan pengembalian barang dagangan yang dibeli karena tidak sesuai dengan pesanan sebesar 300.000. Tanggal 7 Mei diterima kembali dari toko Dewi barang dagangan sebesar 250.000 karena rusak. Nah, pencatatan dalam jurnal umum yang benar adalah, kita lihat transaksinya. Kita analisis terlebih dahulu. Dikirim nota debit kepada PT Mega sehubungan dengan pengembalian barang. Maka ini jurnal umumnya adalah retur pembelian. Nah, retur pembelian ketika si PTB mengirimkan nota debit kepada PT Mega, maka PT Mega mencatatnya sebagai retur pembelian, artinya pengembalian barang yang dibeli. Nah, otomatis itu menyebabkan utang dia bertambah. Maka yang tepat jurnal umumnya adalah retur pembelian pada utang dagang PT Mega. Yang kedua, 7 Mei diterima kembali dari toko Dewi barang dagangan sebesar 250.000. Nah, karena di sini ada diterima kembali dari toko Dewi barang dagangan sebesar 250.000 karena rusak. Berarti ini retur. Tar dulu. Oke, yang tepat itu retur penjualan pada piutang dagang. Nah, maka jawaban yang tepat itu adalah opsi pilihan A.